Ini tentunya bodoh-bodohan mewakili RST-nya ya. Berapa tadi maksimal? 0,5 defisiensi orang. With the CPC 100, many of these electrical tests can be performed on CTs and VTs with one single device, saving test time and labor costs. Dan kali ini saya akan spesifik membahas tentang tes rasio untuk trafo yang kemarin dilakukan itu. Yang satu adalah untuk ngetes current transformer beratnya 29 kilo, single phase wall outlet expanded. Aplikasinya itu digunakan sebagai untuk current transformer testing, voltage transformer testing. Saya nyari di eBay, nggak ada yang referensi tentang harga ini. Harga Amerikanya adalah It can generate up to 800 amps AC and up to 2000 volts AC at frequencies ranging from 15 to 400 Hz and up to 400 amps DC. Ya, jadi saat ini dari kontraktor Schneider lagi melakukan apa Pak tadi? Rasio tes. Rasio tes. Rasio apa ini Pak? Gulungan trafo, Pak. Oh, rasio gulungan trafo. Sama errornya berapa? Nah, jadi alatnya seperti ini konsolnya. Nah, seperti alat saya di rumah ini. Di rumah saya melakukan pengetesan trafo kecil dengan menggunakan trafo putar alias variak. Ini nggak tahu nih variak digital ini mungkin. Nah, di situ ada trafo sangat kompleks ya. Mohon maaf. Ini lebih dekat lagi seperti ini. Ya, tentunya ini adalah dari sisi engineer saja ya. Lebih kompleks. Dan trafo yang dites yang trafo besar. Ini tentunya bodoh-bodohan mewakili RST-nya ya. Iya, Pak. Ini untuk Bali monitor, Pak. itu untuknya. Tapi saya pikir ini alat ini ya nggak lebih dari maker ya. Tapi di situ ada kalibrasi dan lain-lain. Karena semua dihitung dengan parameter digital dan bisa disimpan datanya. Jadi dia melakukan pengetesan. Kita akan lihat lebih dekat seperti apa proses koneksi yang ada di trafonya. Nah. Oh, jadi dilepasin ya dari koneksi tab dalamnya itu ada sorting bar itu ya untuk konfigurasi UPW, tar deltanya, dan dilakukan nah seperti itu tuh. Satu ada klem yang sana di sana sebagai ground.
Jadi untuk setiap satu trafo itu harus dilakukan 15 kali step pengukuran dengan menggunakan rasio meter konsol dari Omicron. Dan tentunya dilakukan pencatatan hasilnya berapa. Tapi selain itu di dalam ini saya kira ada data yang terekam ya. Jadi sebenarnya ya itu sebagai bentuk cross check agar datanya akurat. Dan di sana ada dua engineer yang sedang untuk yang mindahin tab-tabnya. Ini untuk step pengukuran pada trafo 1. Yang 2 sudah duluan. Untuk errornya Pak. Oh, ada margin errornya. Iya. Jadi ya maksimal 0,5%. Berapa tadi maksimal? 0,5% defisiensi errornya. Yang diperbolehkan? Iya. Jika di Maksimal. luar itu direkomendasikan ya mau diganti apa gimana? Sebentar ya, mau ngambil gambarnya. Ini untuk gambar output dari ini ya, probe-nya ya. Oh, jadi di situ ada rasio dari KV ke low voltage-nya dari 19.500 volt hingga 400 volt. Tab-nya ada tandanya sendiri-sendiri, mana tab primer, mana tab sekunder. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan dari bapaknya tadi, untuk error yang diperbolehkan itu hanya 0,05%. Intinya nanti akan dicatat ya. Ingat nih, nanti kita cari di internet apa sih kemampuan dari CPC 100 ini.
Tapi lama-kelamaan di sini pusing. Ini bau knalpot. During commissioning, several tests on current and voltage transformers need to be performed in order to identify manufacturing errors or transportation damages, to verify correct installation and wiring, and to measure the secondary burden. If problems occur during the operation of the plant, further tests will be performed in order to identify the cause of the error. With the CPC 100, many of these electrical tests can be performed on CTs and VTs with one single device, saving test time and labor costs. Supplied by a single-phase power outlet, it can generate up to 800 amps and up to 2000 volts AC. On current transformers, usually the ratio and polarity are verified, and burden and excitation curve are measured. The accuracy limiting factor, or instrument security factor, is calculated from these values to ensure that the CT will perform properly in protection or metering applications. For injection, the CPC's high current output is connected to the primary terminals. And for measuring, the secondary terminals are connected to the current measurement input. If the user prefers not to open the secondary CT wiring, the secondary current can also be measured using a current clamp. Within seconds, the CPC displays ratio and ratio accuracy, the phase displacement between primary and secondary current, and verifies the CT's polarity. The CT burden and its phase angle can also be measured with the same test setup. Higher current amplitudes of up to 2000 amps AC can be generated in conjunction with a current booster. Supplied from the CPC by a thin 20-meter cable, the booster is placed close to the CT so that the heavy high current cables are kept short. In order to assess whether a CT core is adequate for its burden, the CPC can measure its excitation curve. During an automatic test run, the CPC displays the knee point voltage and current according to the relevant IEC or IEEE ANSI standards. Together with the winding resistance and burden measurement, this allows the accuracy limiting factor to be calculated for protection circuits and the instrument security factor to be calculated for metering circuits. After the test, the CPC automatically demagnetizes the CT core and generates a test report from the results of the measurement. Besides testing conventional CTs, the CPC can also test non-conventional CTs used in an IEC 61850 integrated system. For a potential or voltage transformer, it is crucial that their ratio and polarity as well as their burdening are correct. The CPC 100 can generate up to 2000 volts AC for injecting into the VT's primary side in order to verify its ratio. During the ratio measurement, the CPC also checks the VT's polarity by measuring the signal phase angles on both sides. On the primary side, by measuring the high voltage output signal, and on the secondary side, by measuring the signal of the voltage measurement input. The VT's secondary signal may be difficult to measure if it is small in amplitude or when the neighboring parts of the substation interfere with it. Interferences can be filtered out by injecting a test voltage with a frequency different from the power system frequency and selectively measuring at test frequency. The CPC can also be used to verify that the burden is within the specified range of the VT, allowing it to operate accurately. The CPC measures the burden by applying a voltage to the VT's secondary circuits and measuring the load current in amplitude and phase. Depending on national and corporate policies,
The testing of CTs and VTs may also include power factor and tangent delta measurements, for instance, during commissioning or as part of a periodic insulation inspection program. The CPTD1 can generate up to 12 kV AC and allows the CPC to measure the power factor, tangent delta, and capacitance in order to assess the condition of the CT's or VT's insulation system. With the CPC, a number of test devices can be replaced, since it is able to perform many tests not only on CTs and VTs, but also on power transformers, circuit breakers, grounding systems, and many other electrical apparatus as well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang tes rasio untuk trafo 3 fasa yang kemarin sudah dilakukan ya di tempat kerjaan saya dalam rangka proses annual shutdown maintenance trafo dan panel kubikal TM. Dan kali ini saya akan spesifik membahas tentang tes rasio untuk trafo yang kemarin dilakukan itu. Saya jadi ingin tahu lebih dalam tentang apa yang dilakukan oleh para engineer dari PT Schneider Indonesia itu. Ini tentunya dari kacamata saya ya, sebagai juga praktisi engineering, mereka ngapain sih gitu dengan alat itu, dan saya ingin tahu seperti apa lebih jelasnya untuk alat ini dari persepsi saya. Kita lihat dari data-data yang kita dapat dari internet. Di gambar ini adalah video diam dari produsennya ya, dari Omicron Amerika. Nanti kita akan putar video ini untuk tahu seperti apa penjelasannya dari produsennya, dan dilanjut juga nanti dengan pembahasan saya tentang CPC 100 ini dalam versi channel ini. Ya, kita langsung saja akan bahas tentunya. Tapi sebelum itu pemirsa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan juga bunyikan loncengnya ya. Baiklah, kita akan menuju ke dari spesifikasi brosur ya, dari yang dikeluarkan oleh produsennya ya. Di sini sudah saya dapatkan brosurnya, dan inilah brosurnya. Ini dari pabriknya Omicron. Omicron ini adalah pabrik yang berbasis di Amerika. Jadi CPC 100 itu adalah sebuah alat multifunction primary test system for substation commissioning and maintenance. Jadi alat multifungsi yang digunakan untuk testing, commissioning, dan maintenance. Dalam hal ini kita akan spesifik ke trafo ya. Jadi seperti ini alatnya, dan juga nanti Anda kan sudah lihat di videonya ya seperti apa penggunaannya tipikal di lapangan, dan juga dari video preview dari pabrik produsennya dari Omicron. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini dijelaskan di sini. Coba kita perbesar. Jadi ini adalah merupakan sebuah alat revolutionary all-in-one test system. Wah, all-in-one ya. Jadi di sini ada apa aja ini? Using the CPC 100 electrical test on various asset can be performed. Wah, ini bisa melakukan segala hal ini ya. Yang satu adalah untuk ngetes current transformer, yang dua untuk ngetes voltage transformer, yang ketiga untuk
ngetes power transformer, kemudian power lines, high voltage cables, grounding system, rotating machine, GIS system, switchgear dan circuit breaker, kemudian EIC 61850 installation dan protection relay. Nah, nanti akan spesifik, kita hanya akan melihat pada pembahasan untuk trafo TR ya. Nah, di sini nih dia bisa melakukan turn ratio meter for transformer CT and VTs, CT dan VT, high current injection transformer, high current ya, power meter, ada power meternya, excitation curve tester, jadi dari eksitasi sumber testernya itu ada curve-nya yang bisa dilihat. Jadi dia mampu hingga 2 kV, 12 kV atau 15 kV bahkan dengan menggunakan booster. Tapi tipikal tanpa booster tentunya di 2 kV ini. Phase angle meter, ada phase angle meternya, line impedance dan kabel measurement. Nah, ini bisa mengukur impedansi jalur dan impedansi kabel. On load tape changer test equipment, bisa mensimulasikan on load ya. Jadi kalau di loading itu tanpa menggunakan pembebanan dengan beban aslinya, diharapkan dia bisa ada semacam kayak load test, tapi hanya dilakukan dengan menggunakan alat ini tanpa harus terhubung. Kalau dari yang saya lihat kemarin, dari cara testingnya ya, ternyata semua tab trafo itu dilepas dulu. Jadi dia untuk ngetesnya itu dilakukan secara terpisah, independen. Baiklah, kita langsung menuju ke alatnya. Nah, ini seperti ini nih, kotak yang kemarin kita lihat itu, beratnya 29 kilo, single phase wall outlet, jadi dia hanya menggunakan satu fasa ya untuk inputnya ya. Jadi bisa ditenagai dengan menggunakan power yang tidak terlalu besar. Kemudian sebagai ground resistant meter bisa micro ohm meter 400 ampere DC, tester for rogoscopy coil dan atau CT yang tidak umum lainnya menurut standar EIC 61850, winding resistant meter, protection relay tester, one phase volt ampere, frekuensi, multimeter, volt ampere, tegangan, resistansi dan impedansi, step up transformer hingga 2000 volt, kompleks impedance meter bisa sebagai impedance meter, mengukur burdens, kabel, line dan transformer. Kemudian vector group verification system, ini untuk yang lebih mendalam, power dissipation factor, measurement test, kemudian bisa digunakan sebagai polarity checker. Nah, di sini nih 9 alasan kenapa menggunakan alat ini. Multifungsi, mengetes beberapa aset secara bersamaan seperti CT, VT, CB, power transformer. Test different part of an asset like seperti core, winding, busing, dan insulation. Perform numerous test, rasio, polarity, burden, excitation current, variabel frekuensi. Jadi bisa mengeluarkan frekuensinya itu dites tidak hanya di 50 Hz, tapi bisa hingga di frekuensi 400 Hz kalau nggak salah. Nanti akan ada spesifikasi lebih jelasnya. Jadi di sini voltage and current injection with variable frequency, suppression of mind related interference and disturbances, test result on different frequency, provide more detailed information about an asset. Variable frequency testing is necessary for some standardized and advanced diagnostic tests. Ternyata sangat komplit ya.
Kemudian juga ini yang sangat penting, dia bisa testing and reporting. Masa alat secanggih ini tidak bisa mengeluarkan digital report ya. Tapi di lapangan kemarin teknisi juga melakukan pencatatan manual ya, agar lebih cepat dan juga sebagai verifikasi ya. Offline test preparation possibilities, time saving and less error prone. CPC 100 software automatically guides the user through the test. Nah, jadi penggunanya itu sangat dimudahkan ya dengan menggunakan, di sana ada guide-nya ya. Kemudian automated report generation, nah ini tentunya fitur yang ditunggu ini. Customizable test report, jadi bisa di custom reportnya itu, report itu dalam artian laporannya itu bisa di custom, itu dipilih saja. Seperti ini nih, digunakan untuk berbagai bahasa dengan customer logo ya. Jadi kalau customer itu ingin menambahkan logo, tinggal dimasukkan saja. Dan weight size-nya 29 kg tadi, 64 lbs, compact design, save cost on transport, handling, storage ya. Sangat compact dan ini ya, kalau portable sih enggak juga nih, bukan portable ya, tapi lightweight ini gitu. Jadi dengan dibawa oleh satu orang aja bisa cukup. Conformity to standard, CPC 100 fulfill highest safety requirement, jadi memenuhi persyaratan tertinggi yang dipersyaratkan di health safety. CPC 100 is CE tested, ini CE tested untuk Eropa, dan CPC 100 test according to IAEA dan EIC standard. Measurement with the CPC 100 deliver reliable and reputable result to the high signal and measurement accuracy. Nah, ini seperti terdengar seperti bahasa marketing. Kemudian apalagi nih? Product quality. Wow, durable case design for rock environment test, field accuracy, long lifetime to high quality component, premium quality cable clamps, comprehensive documentation, user manual with connection diagram, software help function, videos and application notes. Expandability, ini bisa digunakan pada kondisi bisa diperlebar. For further application can be covered with adding additional hardware accessories. By upgrading the software, additional tests can be performed, additional asset can be tested. Nah, jadi bisa digunakan untuk mengetes yang lain, itu tentunya harus memakai hardware tambahan. Tadi yang berupa current poster ya. Safety first, emergency switch off button, protective earth conductor connection check, overload detection, multiple isolated output. Wow, jadi outputnya itu isolated ya. Kemudian tetap saja lalu harus hati-hati ini ketika melakukan perform test, karena ini adalah berupa impuls signal ya, dengan tegangan dan current yang besar. Itu ketika testing tentunya nggak boleh dipegang dong. Jadi setelah menjepitkan klem, maka teknisi harus menjauhkan tangannya dari alat yang dites. Safety key lock, ada kuncinya juga. Discharge circuit to the energized DC test object. Nah, ini digunakan untuk membuang muatan kalau digunakan pada alat DC. SAA1, SEE1, audible beeper dongle, nah, bisa bunyi didit-didit. SEE2, warning lamp set, ada lampu indikatornya. Kemudian 3 position remote safety switch, ada 3 posisi remote safety switch, dan grounding box, prepare for further future. Tuh. Dan ini yang untuk ini ya, aplikasinya nih, CPC 100 product family extended ring of application. Di sini CPC 100 bisa mengcover berbagai macam aplikasi dalam dan sekitar substation, sebagaimana baiknya sebagai yang sudah as the manufacturer production site. Extended by high number of valuation accessories on the application ring of CPC 100 further expanded. Jadi ini untuk expanded applicationnya itu digunakan sebagai untuk current transformer testing, voltage transformer testing,
power distribution, ground system analysis, switch gear atau circuit breaker testing, commissioning protection system, template value testing. Nah, jadi seperti ini nih, alat ini bisa digunakan untuk berbagai macam testing ya. Jadi ini seperti ini untuk alat yang digunakan nih untuk extendednya. Jadi dia bisa ada alat ini, grounding fork, handheld grounding tester, kemudian switch box. Ini kayak kemarin nggak dikeluarin deh. Kemudian ini yang kemarin dilakukan adalah untuk ini nih kayaknya, untuk rasio ya, rasio tes. Kita coba lihat yang membahas tentang current transformer testing. Nah, seperti ini adalah sebuah current transformer. Ini yang digunakan di gardu induk ya. Tuh. Jadi tentang current transformer testing ini, kenapa melakukan tes CT ini, testing current transformer help to detect installation related and in-service related problems such as, jadi bisa digunakan untuk melacak kemungkinan kerusakan karena transportasi, kerusakan karena wiringnya salah, dan juga kemungkinan defect dari pabrik. Jadi juga bisa digunakan untuk menentukan degradation of accuracy class. Ini ya, setelah dipakai bertahun-tahun tentunya suatu alat itu akan ada degradasi, dan dia tahu dari analisis data yang dihasilkan dari current transformer test ini. Shorted turn, ada kemungkinan misalkan ada gulungan yang konslet. Magnetized core, ini bisa digunakan untuk mengirim medan magnet di inti ya, inti dari trafo ya. Kemudian burden failure in secondary circuit, insulation material failure. Wow, keren sekali. Kemudian apalagi nih yang ada di sini? Kemudian kita voltage transformer, potential transformer testing. Nah, seperti ini. Your benefit, rasio testing from 500, rasio testing dari 15 Hz hingga 400 Hz, multiple function VT testing, simple wiring check with handheld polarity checker G-Pol 2. Wow, keren juga nih. Kemudian disturbance free measurement, apa ini? Jadi ini nih intinya yang tadi kita berhubungan dengan transformer test itu ya. VT ratio, VT burden, VT secondary voltage with stand test, polarity check with G-Pol 2, VT electronics, AIC 61850, template values testing, power dissipation factor test up to 12 kV or 15 kV, 300 mA. Wow, keren sekali nih. Power transformer testing ya, ini sini nih. Testing power transformer, most common electrical test with one device. Wow. With the CBC 100 power transformer and their ancillary component can be tested. Winding, tap changer, bushing, insulation core, connection LED, source arrestor. Wow. Ini sini sangat komplit ya. Tuh, jadi seperti ini nih. Power dissipation. Kemudian line impedance measurement. Nah, ini kompleksnya, ini dijelaskan nih kenapa harus melakukan line impedance measurement. Kemudian cable and transmission line diagnosis, grounding test, system test. Nah, ini juga sebagai maker juga nih. Wow, oh, earth tester ini, earth tester bukan grounding. Iya, ground juga, grounding,
Tapi ground untuk ini ya, untuk tegangan TM nih, seperti ini nih, sebagai earth tester juga. Step and touch voltage measurement, apa ini? Step and touch voltage measurement according to EN 50522 and IEEE 81 are performed with the HGT1. This handheld device employs frequency selective measurement for effective noise suppression. Furthermore, tests can be executed quickly and easily since long cable for connecting to the main device are no longer necessary. Dedicated test templates asset measured step and touch voltage according to EN 50522 and IEEE 80 automatically. Wis, pokoknya ini nih gambarnya seperti ini nih. Jadi dia di alat ini, kemudian alat yang ini tadi untuk expandernya itu didapetin ke masing-masing jalur TM itu yang tinggi itu. Di sini juga ada grounding, dia melakukan tes. Wow, keren sekali. Jadi di sini dia tidak membutuhkan harus dari power ini gitu, dari main power gitu. Jadi dia melakukan tes tentunya terpisah, tapi tetap saja dikasihin setrum juga. Rotating machine diagnosis, skip saja, skip. Gas insulated switchgear testing, switchgear and circuit breaker testing. Nah, ini harusnya diminta juga nih, tidak hanya tentang current ratio tadi ya, VT, CT ratio, sampai value, front panel. Wow, jadi seperti ini nih front panelnya nih. Di sini nih tadi yang ada di video itu kan sudah kelihatan dikit tuh ya, seperti apa. Ini tentunya akan panjang kalau saya harus jabarkan satu persatu. Ini sudah ada 44 ini ya, 44 halaman ini untuk brosurnya saja. Front panel connection possibilities, ini konfigurasinya seperti ini nih. Nih, jadi ditunjukkan di sini seperti ini nih. Grounding terminal nomor 1 ini grounding. Nomor 2 di sini nih high AC voltage output 2 kV AC. Ini 2 kV keluarnya. Kemudian ini untuk alat extendernya ya. Ini alat extendernya. Ini alat utamanya nih. Extender post output, high DC output 400 ampere, high AC output 800 ampere, main power supply, overcurrent protection, power switch, semua dijunjungi power switch di sini. Kemudian di sini ada nomor 9. Ini yang kemarin saya lihatin yang dikeluarkan dari kabel itu dari sekitar sini nih. 9 6 ampere atau 130 volt output. Yang 9 ini outputnya 130 volt 6 ampere. 11 current measuring input 10 ampere AC atau DC. 15 binary input for potential free contact or voltage up to 300 volt DC. 300 volt DC di 15 mana 15 ini. Safety key lock 16. Ini safety key lock, ini ada kuncinya. Kayak macam mobil aja itu, ada kuncinya begitu. Safety key lock. Signal lights itu ini 16. Signal light 17. Kemudian emergency stop button 18. Ini tinggal ditekan ini untuk upward. Nah, seperti ini untuk yang ini display utamanya, ini belakangnya yang satunya. Sangat jelas ya pemirsa. Kemudian ini untuk technical datanya nih. Ini saya berhenti sebentar biar pemirsa mempunyai cukup waktu bila ingin melakukan pembacaan dan screen ya.
kemudian technical data CPC. Ini sangat lengkap nih. Ordering information, strong, Tony Aporelli, application specialist, Wenyuku. Ini kok dari persepsi ininya nih, engineer-nya sana. Dan kemudian pemirsa kalau ingin tahu harganya berapa, harga alat ini berapa, karena saya cari-cari harganya itu sangat susah. Dan saya nyari di eBay, nggak ada yang referensikan tentang harga ini. Nyari ke internet semua hal, semuanya ini semua please contact for quote, please contact us for quote. Dan ternyata kemudian saya menemukan sebuah dokumen dari septa.org business bid. Nah, ini adalah harga procurement Amerika sana. Harga Amerikanya adalah untuk CPC 100 transformer test. Ini nih harganya. Cukup jelas ya. 55.400 US dollar. Coba kalau kita buat ke rupiah, berapakah 55.400 itu? Pusing nggak segini nih. Jadi harganya adalah 799 juta. 799 juta ya, alias 800 juta. Jadi 1 miliar ini harganya sekitar itu. Ini 800 juta ya alat ini. Kalau diecer tentunya dengan menggunakan ini tinggal dihitung saja nih berapa nih harga yang masuk akal, termasuk penyewaan alat ya. Ini dalam harga penyewaan alat ya. Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya di situ ya, karena kan harus bayarin engineer-nya yang melakukan pekerjaan lapangannya. Nih harga barangnya segini nih, berapa nih kira-kira harga yang pantas untuk diberikan ke konsumen, kan kita bisa ira-ira. Ya nggak mungkin kalau misalnya harga ke konsumen, harga alatnya aja 800 juta, kemudian dari pekerjaan itu bernilai, kalau untuk pekerjaan seperti testing dengan memanggil di suatu perusahaan itu, kalau harganya 800 juta ya nggak mungkin dong, itu namanya kentir. Tentunya harganya ya mungkinkah 1/10-nya. Wah, terlalu cepat sekali ya 1/10-nya. Ya kita nggak pernah tahu ya harga berapa sih yang diberikan dari harga kemarin yang melakukan tes itu. Akan tetapi tentunya dari harga alatnya ini secara kasar gross tentunya kita bisa ira-ira ya. Nggak mungkin, berarti dia mungkin di angka antara 50 hingga 100 juta tentunya. Itu balik modalnya cepet dong. Ya itulah, karena ya, bisnis is bisnis gitu kan. Tentunya ada harganya, itu kan kita harus tahu nih. Ketika suatu harga alat sekian, ketika kita lihat harga dari penggunaan alat itu berapa, itu kan perlu dilihat nih. Jadi ini data tahun 2016 nih, 55.400 US dollar untuk alatnya itu. Belum termasuk aksesoris, itu alat utamanya, konsol utamanya CPC 100 saja sepertinya. Begitu pemirsa. Ya cukup jelas ya seperti apa. Coba kita lihat untuk yang aplikasi nyatanya. Tentunya ini harus ke user manual. Tadi itu brosur ya, brosur itu sebagai preview. Kalau user manualnya ini nih,
User manualnya sendiri 400 halaman, 382 halaman ini. Ini harus dibaca bagi engineer yang melakukannya. Saya sendiri akan coba lihat nih sedikit saja nih dari yang bisa kita lihat nih, dari seperti apa nih internet menyediakan apa aja, selama spesifikasi alatnya jelas dan dari produk-produk yang tentunya sudah punya nama ya. Charging fuse. Coba kita lihat sebentar ke user manual. Nah, sangat jelas ini user manual ini. Di sini kita bisa belajar nih. Jadi kita nggak harus punya alatnya, kita bisa belajar dari user manual. User manual bagi saya adalah sumber pembelajaran yang sangat berharga ketika kita melihat suatu alat. Tuh, jadi seperti ini nih. Tadi menjelaskan, tadi sudah ada sedikit nih. Ini untuk interface ke komputer. Ini untuk field engineer ini. Ini harus dibaca oleh field engineer nih. Jadi seperti ini nih. Ini blok diagramnya. Ini saya suka nih selalu ini, blok diagram. Oh, jadi seperti ini nih alurnya nih. Alurnya ini ADC, DSP, built-in ABC, Ethernet. Ini yang ke komputer, ini listrik masuk, di filter masuk ke sini. Kemudian di sini ada trafo. Kemudian ada trafo lagi. Ini output. Kemudian ada trafo lagi. Dan di sini ada input. Seperti ini aja sih sebenarnya. Saya melihatnya dari spesifikasi hardware maker ini. Di sini saya ingin membandingkan dengan cara saya mengetes trafo variak di video ini. Jadi ternyata apa yang saya lakukan itu mirip-mirip saja seperti apa yang dilakukan oleh alat ini. Tentunya alat ini kan sudah dibuat dalam bentuk konsol alat. Jadi dia dengan mudah bisa digunakan untuk mengukur. Bagus. Jadi sekian banyak ini. Harus dikuasai oleh engineer. Sampai untuk advance using seperti ini. Coba tadi daftar isi seperti apa ya? Daftar isi. Nah, konten kan. Jadi di sini dijelaskan seperti ini nih untuk konten nih. About this reference manual, glossary of symbol, safety instruction, principal use according to regulation, safe operation, changing fuses, CPC 100 in combination with the CP-TD1, designated use, functionality of CPC 100, CPC 100 version. Oh, ternyata ada banyak versi. Kemudian getting start with quick, about quick, ini harusnya langsung ke sini nih. Jadi demikian pemirsa tentang alat CPC 100. Ini bisa dipelajari sendiri ya kalau Anda ingin tahu. Jadi ini sebagai adendum penjelasan dari video testing rasio tes yang dilakukan pada pekerjaan maintenance trafo ya. Demikian. Dan seperti ini untuk video dari produsennya.
Nah, nantinya untuk video ini akan tergabung dalam video ini ya, agar pemirsa bisa nonton juga. A reliable power supply is based on the correct operation of all the parts of the electrical system. Commissioning and maintenance technicians ensure the proper functioning of power plants and substations by testing their components. Omicron entered the power industry in 1990. With advanced three-phase protection test sets, Omicron quickly became the world leader in this field, continuously setting new standards by introducing new technology. Digital signal generation, powerful electronics to provide accurate output, advanced measurement functions, and ergonomic user interfaces with advanced reporting made these protection test sets accurate, powerful, easy to use, and lightweight. The same technological basis is used in the CPC 100, a powerful multifunctional primary test set for substation commissioning and maintenance. It can generate up to 800 amps AC and up to 2000 volts AC at frequencies ranging from 15 to 400 Hz and up to 400 amps DC. The 800 amp high current output is mainly intended for testing current transformers. The CPC also verifies the CT's polarity by comparing the phase angles of primary and secondary current. Its high voltage output generates up to 2000 volts and is used to record a CT's magnetization curve, test a VT, or perform transformer ratio measurements. The 400 amps DC output allows low resistance values such as contact resistance to be measured accurately. Small signal outputs are used for injection into secondary circuits, for instance, when measuring the burden or verifying the polarity. Using power electronics instead of copper and iron variacs allows combining all of these functions into a device that can be carried by one person. Generating reactive power internally, the CPC can provide all its output values when supplied by a standard wall socket. The supply voltage has no influence on amplitude, frequency, or waveform of the output signals due to digital signal generation. Mains frequency interference can be avoided by using variable frequency test signals and frequency selective measurement. All outputs are protected against short circuits, open circuits, overloads, and overtemperature. Galvanic isolation of all outputs and inputs prevents unintended ground loops. Measuring input and output values in amplitude and phase allows one to determine resistance, reactance, impedance, power values, and electrical parameters such as ratio, polarity, or burden. Separate cooling channels make the device usable in wet or sandy conditions. The CPC can either be operated manually or by using its built-in testing know-how, either directly from the front panel or by remote control from a laptop. The built-in multi-language user interface allows selection of the test mode, entry of the voltage or current value, and control of the measurement. An integrated manual located in the top cover supports users with setting instructions and wiring diagrams. Flashing lights on the front panel clearly indicate the injection of voltage or current. An emergency off button immediately stops all injection and discharges the energy stored in the test object, such as a transformer winding. The CPC can also be locked to prevent unintended activation. All settings and results can be stored on an integrated flash memory card
or an external USB stick. One click generates a comprehensive report. The language used in the report can be changed at any time. To customize the report or integrate logos, the results can be imported into MS Excel or Word. Tests can also be prepared and executed from a PC or laptop with the primary test manager software. The CPC's range of applications can be further expanded with a set of accessories that continues to evolve. For transformer testing, the CP-TD1 supplies up to 12 kV for taking precise measurements of the tangent delta, power factor, and capacitance. The CPC-U1 allows one to safely connect the CPC to power lines or cables, for instance, to determine line impedance and K-factor, or to measure the impedance of station grounding systems. A number of further accessories allows the CPC to be used for diagnosing rotating machines, gas-insulated switchgear, insulation fluids, and more. The CPC can also test non-conventional sensors and merging units in stations using sampled values according to IEC 61850. Omicron provides competent customer support from offices all over the world and a large network of representatives. 24/7 technical support helps customers to solve technical problems and ensures fast repairs and short downtimes. Omicron specialists support customers when analyzing measurement results. Specific training programs help to optimize the use of Omicron equipment. Omicron's conferences and symposiums provide platforms for networking. When it comes to testing major grid components, contractors, commissioning companies, service providers, utilities, and manufacturers worldwide rely on Omicron and the CPC 100. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Kembali saya mengingatkan, reminder kembali ke pemirsa. Semoga Anda tercerahkan dari informasi ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.